Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Pada saat ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kami pun juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk memberikan dorongan kepada putra-putrinya. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dulu ya Putri Kit ya. Nah, kita memuji nama Tuhan apa? Kalau kau suka hati bertepuk tangan ya. Kita bersama-sama berdiri. Kita berdiri. Ya, yuk kita pujikan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Ayo kita bilang amin. Percaya kalau Tuhan memberi kita sehat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama akan berdoa pembukaan dengan sikap yang baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Pada saat ini anak-anakmu boleh menerima berkat kasih karunia, pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami anak-anakmu boleh bisa mengikuti ibadah secara online. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya, berkati kami, berkati orang tua kami, sehingga kami bisa memuji namamu, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kami bersama-samakan ibadah online ini, Tuhan yang ikut ambil bagian turut campur tangan kepada kami. Sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan terlebih dahulu, ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Satu langkah ke kanan, jalan. Satu langkah ke kiri, jalan. Istirahat di tempat, gerak. Pinter.
Pinter sekali ya. Ya. Itu toh yang namanya harus taat ya Bu ya. Seperti firman Tuhan Oh, yang akan iya. disampaikan oleh Ibu Indri Citraning Tias STH. dengan Begitu ya? tema taat kepada pada pemimpin. diambil Diambil dari mana tadi? ayo Kak bersama-sama Kak. Ibrani 13 ayat 17. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Sudah mandi belum? Sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan? Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan yang masih kecil ini supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang manis, yang sayang sama Tuhan Yesus, nah kita mau dengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani 13. 13 itu angkanya 1 sama 3. 13 ayat yang ke-17. 17 itu angkanya 1 sama 7. Nah, begini firman Tuhannya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Siapa yang tahu pemimpin? Pemimpin itu yang bagaimana sih? Nah, kita mau lihat cerita dulu tentang seorang pemimpin. Namanya itu Musa. Namanya Musa. Ada yang penasaran? Mau lihat sama-sama? Oke, kita lihat sama-sama. Cerita Alkitab tentang Musa dan Laut Merah. Adik-adik, ini adalah Musa dan keluarganya. Mereka hidup bahagia. Nah, ini ceritanya ketika Musa kecil, dia diasuh oleh Fir'aun di istananya. Fir'aun itu seorang raja di Mesir. Tapi ketika Musa bertumbuh besar, dia membuat kesalahan yang besar. Dia takut, kemudian dia lari ke Midian. Di sana kemudian dia menjadi penggembala domba. Suatu hari dia bertemu dengan Tuhan dalam semak-semak yang menyala. Tuhan berbicara mengutus Musa membebaskan orang Israel dari Mesir. Kemudian Tuhan memberikan hukuman kepada orang-orang Mesir. Ada tulah katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada hewan, ada bara, kemudian hujan es, ada belalang, gelap gulita. Kemudian yang terakhir itu hukumannya anak sulung mati. Fir'aun sedih ini. Kemudian dia memanggil Musa dan Harun. Musa, Harun, ke sini. Aku sudah memutuskan untuk mengutus kalian membawa orang Israel itu keluar dari kerajaanku di Mesir. Musa dan Harun keluar membawa orang Israel untuk menuju ke tanah perjanjian. Dan Musa tidak lupa membawa tulang-tulang Yusuf leluhurnya. Mereka dipimpin oleh Tuhan Allah dalam tiang api dan tiang awan. Nah, suatu ketika dalam tiang api Tuhan berbicara kepada Musa supaya Musa dan umat yang dipimpinnya orang Israel berkemah di padang gurun. Karena Allah ingin menunjukkan kuasanya yang besar kepada Musa dan juga orang-orang Israel. Suatu ketika Fir'aun berubah pikiran. Dia memanggil prajuritnya. Ayo, bersiap, kita akan kejar orang-orang Israel itu.
Ketika orang Israel melihat ada Fir'aun dan tentaranya yang banyak itu, mereka ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Aduh, aku takut. Musa, tolong ini harus bagaimana? Kita akan mati di sini. Di depan ada laut, di belakang ada tentara. Tapi Musa mengatakan, tenang, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam tiang awan Tuhan berbicara kepada Musa, Musa, aku akan menunjukkan kuasaku kepada orang Israel dan orang Mesir, sehingga mereka akan menyembah kepadaku. Dan semalam-malaman Tuhan menolong mereka untuk bebas dari tentara Mesir. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timun yang keras, membuat air laut itu menjadi kering. Maka terbelahlah air itu, lalu orang itu berjalan di tengah-tengah laut. Orang-orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, sementara kanan kiri mereka adalah tembok dari air laut. Fir'aun tidak tinggal diam. Dia menyuruh tentaranya untuk mengejar orang Israel itu sampai ke tengah laut. Tetapi ketika di tengah laut, mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam tiang awan dan api, sehingga mereka, tentara Fir'aun itu menjadi panik. Aduh, bagaimana ini? Kita akan binasa. Ayo kita kembali saja. Mereka panik, mereka lari tunggang langgang, ingin meninggalkan tengah laut, ingin kembali mengejar mereka. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa dalam tiang api, Musa, angkat tongkatmu supaya air laut kembali seperti semula, karena orang Israel telah menyeberang dengan selamat. Dan lihatlah, tentara Fir'aun dan orang-orang Mesir yang mengejar orang Israel itu tenggelam, lenyap di Laut Merah. Tetapi Musa dan orang-orang yang dipimpinnya selamat, dan orang-orang Israel itu taat kepada Musa sebagai pemimpinnya, karena Musa diberkati oleh Tuhan. Amin. Begitu. Iya, tadi kita sudah lihat ceritanya apa tadi? Musa dan Laut Merah. Musa dituntun oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsanya orang Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Nah, orang-orang Israel taat kepada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Musa. Kenapa? Karena Musa takut akan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang manis, mari kita taat kepada pemimpin yang takut sama Tuhan. Pemimpin kita saat ini siapa ya? Bisa orang tua kita yang memimpin kita, bisa guru kita di sekolah. Ada yang sudah sekolah? Atau juga di sekolah minggu. Sebentar lagi mau sekolah minggu ya bersama-sama. Nah, itu adalah pemimpin-pemimpin yang diberkati Tuhan. Kita harus taat kepada mereka. Oke. Baik, kita mau berdoa ya. Sudah selesai nih cerita firman Tuhannya. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau taat kepada pemimpin, yaitu pemimpin yang diberkati Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus, dan tolong kami ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom dan memberkati. Puji Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Waduh, pinter sekali. Ingat-ingat ya, kita harus taat kepada pemimpin dimanapun kita berada. Nah, kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan pada saat ini kita pujikan dengan setinggi-tingginya langit. Jadi kita mempersembahkan itu jangan hanya mikir, aku nggak punya, tapi setinggi-tingginya langit kita persembahkan persembahan kita, tubuh jiwa raga hidup kita kepada Tuhan juga. Begitu yang ya? terbaik. Amin. Jangan lupa persembahan kita masukkan ke dalam amplop. Kita
bisa kita titipkan pada orang tua, saudara yang pergi ke gereja. Jangan lupa ditulisi persembahan sekolah minggu. Amin, pinter semuanya. Yuk kita pujikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, berdoa syafaat, doa persembahan, doa Bapa kami yang akan dibawakan oleh Ibu Trikit. Mari. Mari adik-adik, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami boleh membawa dan mempersembahkan yang terbaik yang akan kami haturkan kepadamu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami atas berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan berkenan menerima dan menjadi berkat bagi pelayanan sekolah minggu di tempat ini. Kami juga mengucapkan syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk taat pada pemimpin. Tuhan Yesus berkati kami agar kami taat dan dengar-dengaran akan suara-Mu. Taat dengar-dengaran dan mematuhi perintah Papa Mama. Taat berdoa, taat membaca firman, taat belajar, taat kepada guru, taat pada peraturan yang ada, dan mengasihi sesama, agar hidup kami menyukakan hati Tuhan dan diberkati. Apa yang kami lakukan diberkati Tuhan, berhasil di dalam sekolah adik-adik kami, di dalam pekerjaan orang tua kami, di dalam pelayanan hamba-hamba firman-Mu dan guru-guru sekolah minggu. Demikian juga negara dan bangsa kami Indonesia. Semakin dipulihkan, semakin kuat, semakin aman, semakin makmur, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, seperti Engkau menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan menutup pada ibadah sekolah minggu saat ini. Kita pujikan jalan serta Yesus. Karena kalau kita berjalan serta Yesus pasti ada kemenangan. Nah, amin. Puji Tuhan. Yuk kita pujikan Ke kanan jalan dulu ya. serta Ke Yesus kanan ya. Ke kanan guys. Ya. Mantap beneran.
jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Sampai jumpa pada adik-adik. Jangan lupa rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.